Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bersama kitab Asy-Syarh Ash-Shaghir karya Syekh Ibrahim Al-Qurani yang menjelaskan bait-bait akidah dari guru beliau yaitu Syekh Ahmad Al-Qushashi, seorang ulama hadis dari Madinah yang karyanya tentang akidah berupa nazam yaitu Mandumatul Qushashi atau Akidah Qushashi. Untuk itu marilah kita mulai cara kita pada malam hari ini, malam ke-20 bulan Ramadan ini dengan membaca li hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa li sahabati ajmain wa li baiti thayyibin wa li jami'i awliya sholihin wa nakhusu khasatan sayyidina Syekh Abdul Munim Syekh Abdul Aziz Sayyusri Syekh Jibril Hasan Syekh Abdullah Syekh Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, Syekh bin Nu'atay Lasakan dari Sabul Labasum Al-Mursi Qutbil Aqtab, Sayyidina Muhammad Syadili, Abdul Salam bin Masyis, Wajimil Masih, Tariqah Syaduliyah Siddiqiyah Darqiyah, Tariqah Syatoriyah, Tariqah Akmaliyah, Tariqah Histiyah, Tariqah Jistiyah, Tariqah Idrisiyah, Tariqah Dasuqiyah, Tariqah Badawiyah, Tariqah Rifa'iyah, Tariqah Kubrawiyah, wa li jami' masyayikhina fi hadhihi at-tariqah minhum Kiai Nurwarji, Kiai Adi Nasyawal Umam, Kiai Nurul Islam, Kiai Diyauddin Kuswandi, Kiai Dharma Jaya, Kiai Haris, wa nakhusu khasah Kiai Imam Fauzi, Kiai Hasan Ulama, Mbah Nur Basori, Kiai Abu Syukur Salim, wa Kiai Haji Abdurrahman Tegalrejo, wa Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, wa Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri Al-Jawi, wa Syekh Ibrahim Al-Qurani, wa Syekh Ahmad Al-Qushashi, wa Syekh Ahmad bin Ali Ash-Shinawi, Syekh Sebagatullah bin Syekh Ruhullah, Syekh Wajihuddin Al-Alawi, Syekh Muhammad Ghuth, Syekh Hadiatullah Sarma, Syekh Al-Hadz Quduri, Syekh Alaquddin Syatori, Syekh Abdullah Asy-Syatori, wa Syekh Muhammad Arif, Syekh Muhammad Asyik, wa jami'ul masyayikhina fi hadhihi tariqah min al-awwal al-muntaha talamidhihim wa asatidhihim wa masyayikhihim furu'ihim wa usulihim wa man intasaba ilaihim lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali. Apabila kemarin kita sudah bahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan hari kiamat, baik tentang Dajjal, Imam Mahdi, Ya'juj Ma'juj maupun Dabbah gitu ya. Yang akan kita bicarakan adalah kelanjutannya, yaitu tentang faslun fil ladzi yalqauna ba'dal maut. Hal-hal yang dijumpai manusia setelah kematian. Minal umuril lati akhbara biha as-shadiqu sallallahu alaihi wasallam, yaitu termasuk hal-hal yang dikabarkan oleh Nabi yang paling jujur, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma alladhi yalqawna ba'dal mauti mimma waqal ahbar bihi fil kitab wa sunnah haqqun, adalah apa-apa yang dijumpai setelah kematian, apapun yang mana beritanya terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, dan itu merupakan suatu hal yang hak, kebenaran yang harus diimani atau diyakini. Minas su'ali, diantaranya adalah yang harus diyakini adalah pertanyaan dalam kematian atau dalam alam kematian. Ay su'alil malakaini, atau pertanyaan dari dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, lil mayiti, kepada mayit, fil qabri, di dalam kubur. Tentang apa? An rabbihi wa an dinihi wa an nabihi,
tentang Tuhannya, agamanya, dan nabinya. Yang biasanya kalau di Nusantara kita sering mendengar, biasanya sang mulakin itu memberitahu kepada jenazah dan sebagainya sebelum dikuburkan atau setelah dikuburkan. Wal jawabu sabtu anhu liman sabbatahu Allahu wa khobarul mubtada' anil ladzi mahdhuf. Dan jawaban yang teguh, yang lancar, yang tetap, yang mantap ya tentang ini, yakni kelancaran menjawab bagi orang-orang yang diteguhkan oleh Allah. Jadi bagi orang yang bisa lancar menjawab ini tentu yang hatinya teguh, yakin pada Allah. Dan di sini kata jawaban diungkapkan dalam baitnya itu wal jawabu as-sabtu itu ya. Jawaban itu berkedudukan sebagai khobar dari mubtada yang dibuang, yaitu maut. Jadi aslinya wal jawab atau wal jawabu as-sabtu itu aslinya sebelumnya adalah mubtadanya al mautu. Seperti itu. Al mautu. Jawab sabat, kematian itu, pertanyaan kematian itu yang nanti akan datang, yang bisa menjawabnya. Yang bisa menjawabnya itu adalah khobar yang dibuang. Khobar untuk mubtada yang dibuang. Wa huwa haqqun kama yuwaddihu qawluhu fima ya'ti. Dan ini, apapun yang diungkapkan itu semuanya adalah hak. Artinya pertanyaan dalam kubur itu juga hak. Akan ada. Fal mautu haqqun wa kadzalika su'al. Karena hamba itu harus meyakini bahwa kematian itu adalah hak, suatu yang pasti terjadi. Begitu juga soal, pertanyaan di dalam alam kematian itu akan ada. Ini yang menurut Syekh Ibrahim Al-Qurani harus diyakini. Fayu'minul abdu bihi fayajibu an yu'minal abdu. Nah, untuk itu hamba harus mengimaninya dengan keyakinan, yakni fayajibu an yu'mina, seorang hamba harus beriman, an yu'minal abdu qabla mautihi, sebelum kematian datang menjemputnya. Yakinan, dengan keyakinan yang benar-benar, au tasdiqan jaziman, tasdik jazim, keyakinan yang pasti, pembenaran yang pasti, harus dipastikan keyakinannya itu, yang muncul dengan keyakinan. Nasyian an yakinin, yang itu tentu tumbuh dari jiwa yang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Liyaslama dzalikal yaum bi rahmatillahi, agar hamba itu bisa selamat pada hari itu dengan rahmat Allah. Tentu semuanya dengan rahmat Allah. Kama qala, sebagaimana diucapkan oleh penulis Syekh Ahmad Al-Qushasyi dalam baitnya, wa bil yaqini rabbana yaqinan. Dan dengan keyakinan kita dengan Tuhan, kepada Tuhan, Tuhan akan menjaga. Apa maksudnya? Menjaga apa? Menjaga kami tentunya. Yakni yahfatna, menjaga kami. Yahfatna, menjaga kami. Jadi penjagaan Tuhan kepada hamba-hambanya di alam kematian itu bagi hamba yang memiliki keyakinan yang kuat kepada Tuhan. Wa yahtamilu an yakunal murad fa yu'minul abdul mu'min bima su'il anhu fi qabrihi. Dan bisa juga dimaknai atau bermakna juga yang lainnya bahwa hamba yang mukmin, hamba mukmin itu akan beriman, akan memiliki hendaknya dia beriman atau meyakini agar dia nanti bisa menjawab dengan benar terhadap apa yang ditanyakan di alam kuburnya ketika ia mati. Liqaunihi mata 'alal iman.
dan dia matinya atas keimanan. Wa bu'itsa, dan ia akan dibangkitkan ala ma mata alaihi, di atas keadaan sebagaimana dia mati. Kalau matinya sebelum mati, dia matinya dalam keadaan buruk, maka dibangkitkannya juga dengan keadaan yang demikian. Jadi semuanya bergantung bagaimana keadaan dia sebelum kematian itu. Fayajibu, untuk itu wajiblah bagi an yu'mina, bagi hamba untuk beriman bihi, terhadap hal ini, fi hayatihi, semasa hidupnya, wa yastamir alaihi hatta yamuta, dan harus melanjutkannya, keyakinan itu istiqomah di atasnya hatta yamuta, sehingga dia mati. Wa yub'atsa alaihi wa yaslam, kemudian dibangkitkan dan dia atas keyakinan itu, kemudian dia akan selamat kalau memang ketika matinya memiliki keyakinan yang seperti itu tadi. Wadiddu, adapun lawannya, aididdul iman, atau lawan dari orang yang beriman qoblal maut, sebelum kematian itu terjadi, baik sebelum mati maupun sesudah mati ya. Au ba'dal maut ala qiyasi ma mara minal ma'nayain, itu dari apa yang diungkapkan sebelumnya itu memiliki dua arti. Yakunu fi man khudila wa lam yuwaffaq minal munafiq wal murtab, yaitu orang-orang yang munafik dan orang-orang yang murtab. Murtab itu orang yang ragu, memiliki keraguan terhadap Tuhan. Wala wallah yahfadna, dan semoga Allah itu menjaga kita dari keterlantaran seperti ini di dunia dan akhirat. Minal khudlan fid dunya wal akhirah. Bila haula wala quwwata illa billah, dengan ungkapan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi, al-aliyyil azim, yang maha tinggi lagi maha agung. Jadi ini mesti ada hubungannya dengan keyakinan kita yang dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani sebelumnya, bahwa takdir manusia pada hakikatnya itu semuanya Allah yang berkuasa. Manusia hanya diberi pilihan, dan pilihan inilah yang menentukan bagaimana nanti dia akan ditakdirkan. Kalau dia memilih baik, maka akan dijalankan ke arah kebaikan. Kalau dia memilih buruk, dia jalankan juga di atas keburukan. Semuanya itu pada hakikatnya di situ letak hitungannya. Sama juga nanti dalam keyakinan tadi. Fal qabru lil karimi, untuk itu alam kubur itu bagi orang yang mukmin yang mulia. Al mukmin fadlan la wujuban alaihi subhanahu radatan kama warda fil khabar. Nah, alam kubur bagi orang yang beriman, yakin kepada Tuhan, itu tidak seperti yang dibayangkan orang-orang yang tidak beriman. Alam kubur bagi orang yang beriman bagikan taman, sebagaimana yang diungkapkan dalam hadis ya, atau dalam khobar. Dan itu pada hakikatnya adalah karunia dari Allah, bukan kewajiban. Allah untuk orang yang karim maka wajib seperti ini, enggak. Itu karunia. Jangan dianggap Allah mewajibkan seperti ini, enggak. Manusia enggak punya hak sama sekali untuk menuntut kepada Allah ya. Wal aks, dan kebalikannya, ay aksul karimil mu'min, yaitu kebalikan dari orang mukmin yang mulia. Berarti bukan orang mukmin yang mulia, tapi apa? Huwa al munafiqu wal murtab, yaitu orang yang munafik dan orang yang ragu-ragu, yang memiliki hatinya keraguan. Atau dalam bahasa Al-Quran kita pernah dengar roibun gitu ya.
Padahal Quran itu dzalikal kitabu la raiba fihi. Maka orang yang memiliki keraguan itulah orang-orang yang ragu-ragu, yang tidak yakin dengan Tuhannya, maka dia akan mengalami hal yang sebaliknya. Menganggap alam kematian itu bukan seperti taman, tapi mungkin sebaliknya. Fi manzilatin ay buq'ati zalalin. Fi mazallatin, yang tepat fi mazallatin au buq'ati zalal. Maka orang yang munafik dan orang yang ragu-ragu itu, mereka berada di tempat yang licin dan menggelincirkan. Wa zalaqin wa dahdatin. Sama, dikatakan tempat dahdah. Dahdah itu artinya tempat yang licin ya. Di dalam baitnya itu dahdah. Itu tempat mazlaqah atau tempat yang membuat orang itu mudah tergelincir. Berarti orang kalau sudah beriman harusnya dia mantap, tidak ada sama sekali keraguan. Jangan sampai ada sedikit rasa ragu dan itu akan membuat dia mudah tergelincir. Di sini diungkapkan bahwa orang munafik, orang ragu-ragu adalah orang yang mudah tergelincir dari keyakinannya terhadap Tuhan itu tadi. Jadi diungkapkan berada di tempat yang dahdah. Yuqalu makanun dahdun. Tempat yang dahat artinya tempat yang licin atau mazlaqah. Dimanai dengan sebutan tempat yang menggelincirkan. Fa innahu lamma kana fid dunya zalla 'anil haqq. Karena hal ini atau tempat ini ketika di dunia itu menggelincirkan seseorang dari kebenaran atau dari Tuhan. Walam yathbut 'alaihi, dan sehingga tidak teguh di atas keimanan itu. Bil imani bu'itsa ala ma mata alaihi, yang kemudian ia akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan tersebut, ya, keraguan tadi, keadaan tergelincir tadi. Fa idza zalla fil qabri, jika ia tergelincir di dalam alam kubur, waqa'a fi hufratin nari, maka ia akan jatuh ke dalam lubang api neraka. Kama waroda, sebagaimana diungkapkan dalam hadis, al-qabru hufratun min hufari jahannam. Kuburan itu merupakan salah satu lubang dari lubang-lubang neraka. Au raudhatun min riyadil jannah, atau juga kuburan itu bisa jadi salah satu taman dari taman-taman surga. Wadzalika, dan hal itu karena kuburan adalah, di sini diungkapkan annahu barzakhun, adalah barzakh. Barzakh ini bisa diartikan sebagai pemisah atau transisi baina dunya wal akhirah, antara dunia dan akhirat. Wa kullu barzakhin, dan setiap barzakh baina syai'aini, di antara dua hal, fa innahu jami'ul hukm, maka ia pasti menghimpun hukum tarafaini, dari dua sisinya, antara sisi baik dan sisi buruk tadi. Dan ini barzakhnya tengah-tengah. Makanya kuburan itu disebut barzakh, tengah-tengah. Bisa jadi baik, bisa jadi buruk, tergantung orangnya. Pilihan tadi ya. Biwajhin ma fal yufham wallahu a'lam. Dari suatu sudut pandang maka pahamilah, wallahu a'lam, dan Allah yang Maha Pengetahui apa yang benar. A'adanallahu minal makarih, semoga Allah menghindarkan kita dari semua hal yang tidak disukai. Ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah, baik di dunia maupun di akhirat. Wahala bainana wa baina kulli karihatin, dan semoga juga Allah melepaskan atau menghindarkan kita dari segala hal yang tidak disukai, ay kulli dzikarahatin, atau semua hal yang dibenci, ay kulli ma lahu nisbah ilal karoh, atau semua hal yang berhubungan
dengan hal-hal yang tidak disukai. Min haitsu ta'alluq karahatin nafs bihi likaunihi makruhan indaha. Karena di sini diungkapkan karohah itu berhubungan dengan rasa batin ya. Karena seorang itu tentu tidak suka sesuatu yang itu nggak enak di batinnya. Makanya diungkapkan dengan karohah itu, makruh, sesuatu yang dibenci. Dan itu berhubungan dengan nafsunya. Karena bagi nafsu itu tidak disukai. Fayarji'u ila ma'nal makruh. Nah, itu maka kembalilah kepada makna dari ungkapan kata makruh, yang dibenci. Yang dibenci itu yang enggak disukai oleh nafsu kita, diri kita. Sesuatu yang kita ketika mendapatkan sesuatu kita enggak suka, itu bagiannya termasuk bagian yang makruh. Maksudnya apa? Di sini adalah sesuatu yang membuat kita dalam kesempitan, membuat kita dalam keraguan dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan sebenarnya. Fal mautu haqqun, untuk itu kematian itu adalah hak pasti. Bin nasi sabiq, dari teks yang disebutkan tadi. Wa kadza su'alu, demikian juga pertanyaan di alam kematian. Au su'alul malakaini, atau pertanyaan dari dua malaikat itu. Wal ba'tsu, begitu juga kebangkitan setelah kematian. Lil amwati, bagi orang-orang yang meninggal atau mati. Wa ahya'uhum, dan juga wa ihya'uhum ba'da mautihim, yaitu al-ba'tsu itu yaitu adalah membangkitkan, Allah membangkitkan mereka dari alam kematian setelah mereka mati. Wal mizan, dan juga yakin dengan adanya mizan, timbangan. Qala al-Hafidz fi Fathul Bari, Imam al-Hafidz di dalam kitab Fathul Bari itu menyebutkan, qala Abu Ishaq, dengan menyitir dari Abu Ishaq Az-Zajjaji, beliau berkata, ijtama ahlu sunnah alal imani bil mizan. Orang-orang ahlu sunnah itu telah sepakat, berkonsensus bahwa wajib untuk mengimani mizan. Wa anna a'malal ibad tuzanu yaumal qiyamah, bahwa amal perbuatan hamba itu akan ditimbang pada hari kiamat nanti. Wa anal mizan, dan bahwa mizan, timbangan itu, lahu, memiliki lisanun, lisan bisa diartikan penunjuk. Wa kaffatani, dan dua daun timbangan. Wa yamilu bil a'mal, yang mana duanya itu akan miring sesuai berat amal timbangannya. Tsumma qala wal haqqu inda ahli sunnah. Nah, kemudian ia berkata, dan kebenarannya menurut ahli sunnah adalah annal a'mala tujassadu, bahwa amal perbuatan manusia atau hamba itu akan dijelmakan menjadi bentuk fisik atau jasad. Ila akhiri ma basata fihil kalam, untuk ditimbang hingga akhir penjelasan di dalam kitab tersebut diungkapkan demikian. Jadi artinya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mereka meyakini bahwa ketika orang meninggal nanti kemudian dibangkitkan, dan ketika dibangkitkan setelah itu mereka itu ditimbang timbangan amal perbuatannya itu seakan-akan menjadi berupa seperti berbentuk fisik, nah, mungkin kayak bobot begitu ya, nah, berupa bentuk materi dan sebagainya, sehingga bisa ditimbang secara timbangan ukuran, gitu, volume maupun berat, gitu ya. Itu menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yang mereka yakini begitu. Wan nakalu aidan, dan juga siksaan atau balasan. Wan nikalu aidan multabisan, yang masing-masing ini kullama dzukira bi malihi aw li kulli minal umuril madkurah, masing-masing ini yang berhubungan dengan siksa atau balasan dari amal perbuatan itu, ataupun yang disebutkan dari awal tadi, kematian, setelah kematian, pertanyaan dalam alam kematian, kemudian dibangkitkan al-ba'tsu, kemudian al-mizan dan sebagainya, itu
setelah itu adalah an-nakal atau pembalasan dari amal perbuatan itu, semuanya harus diyakini. Min haqqilhi al-masmu'. Semuanya memang dari suatu kebenaran-kebenaran yang sifatnya didengar dari agama ya. Au kullu minal umuril madhkurah allati minha nakal haqqun al-wajhil mufassal fil masmu' min nususil kitab wa sunnah. Dan semuanya yang diungkapkan tadi itu semuanya adalah hal-hal yang benar adanya, disarikan secara rinci dari apa yang didengarkan oleh para ulama dari teks-teks Al-Quran maupun sunnah Nabi. Dan itu adalah minal ilahi an lisani rasuli sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya berasal dari Allah melewati lisan atau ungkapan para utusannya sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, atau di sini disebut dengan syari'ul masyru' ya. Sang pembuat syariat yaitu Allah. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdarin jariyan ala muqtadal hikmah. Dan semua itu berjalan sesuai dengan hikmah Allah, sesuai dengan kebijaksanaannya Allah. Tsumma sirat, begitu juga sirat, jembatan. Wa huwa jisrun mamdudun ala matni jahannam. Yaitu sirat itu apa? Yaitu jembatan yang dibentangkan di atas punggung neraka ya. Ala matni jahannam. Nah, di atas punggung neraka adaqqu minasy-sya'r, yang ini diibaratkan itu lebih tipis daripada rambut. Wa ahaddu minas-sayf, dan lebih tajam daripada pedang. Ini analogi ya. A'lahu nahwal jannah, yang ujung akhirnya itu menuju surga. Wa hadda mazlaqah wa alaihi hasakun wa hasak kahasakin kahasaki as-sa'dan. Sedangkan bawahnya itu ada tempat yang licin, yang menggelincirkan. Di atasnya terdapat duri-duri. Wa kalalit wa khototif takhtufun nasu yaminan wa shimalan. Dan ada duri-duri yang membuat orang itu menjadi, atau kait-kait, ada seperti pohon, duri-duri seperti pohon sa'dan. Pohon sa'dan itu mungkin pohon yang ada di Arab yang seperti apa ya, yang ada durinya seperti itu. Dan itu menggelincirkan sekali. Dan ada besinya juga, pengaitnya, khatotif itu tadi ya, yang menyambar-nyambar manusia ke kanan dan ke kiri. Jadi manusia akan sangat terombang-ambing di situ. Yaminan wa shimalan, kanan dan kiri. Terombang-ambing kanan dan kiri, antara kebaikan dan keburukan. Mungkin seperti itu. Dan kalau sampai terjatuh, di bawahnya adalah jahannam, neraka. Yuhmalun nas alaihi yaumal qiyamah, manusia akan dibawa ke atasnya pada hari kiamat. Fayamurruna ala tafawutin, mereka akan melewatinya dengan kecepatan yang tafawuti marotibihim, dengan kecepatan yang berbeda-beda sesuai tingkat amal mereka. Wa uburan li khalqi jami'ihim alaihi, dan semua makhluk nantinya akan menyeberangi jasrun itu tadi, atau sirat itu tadi, jembatan itu tadi. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana diungkapkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat Maryam ayat 71, wa in minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu, wariduha. Jadi semua orang akan masuk neraka dulu, karena saking beratnya untuk bisa menyeberangi sampai ke seberangnya surga tadi, melewatinya. Ya melewati jasrun atau sirat tadi ya. Wa fussiral wurud, adapun ada yang menafsirkan kata wurud tadi, wurud atau mendatangi itu, warid atau mendatangi itu tadi, ada yang menafsirkan adalah biddukhul, memasuki,
wal murur, dan juga melewati. Jadi ada dua hal maknanya, masuk ke dalam neraka. Jadi wariduha bisa masuk ke dalam neraka atau melewati sirat di atas neraka. Wabil isyraf walitila' alaiha, dan ada juga yang menambahkan bahwa maknanya itu adalah melihat dan menengok ke dalam neraka. Jadi wariduha itu ada berbagai macam makna. Ada yang memaknai itu artinya jatuh atau masuk ke dalam neraka. Ada yang memaknainya adalah tergelincir atau melewati sirat di atas neraka. Ada yang hanya melihat dan menengok saja ke dalam neraka. Terus bagaimana para ulama memahaminya? Warad Jahan Nawawi As-Tsani, dan Imam Nawawi menguatkan pendapat yang kedua, yaitu melewati sirat. Wajara alaihi an-nadhum, dan penulis nadhum ini yumkinul jama' baina tafasir as-salasah. Penulis nadhum ini mengikuti pendapat tersebut, atau di antara tiga pendapat itu sepertinya lebih cenderung ke pendapatnya Imam An-Nawawi, hanya melewati saja. Bima fi haditsil mawaqif, sebagaimana diungkapkan dalam hadis dalam kitab dalam tentang mawaqif atau al-khamsina, atau mawaqif itu berhentinya manusia di dalam jembatan itu ya, atau dalam sirat itu ya. Itu selama berapa? Al-khamsina minal jasri qad aba fi jahannam arba'ina alfa sanah wa huwa ma haddatsani bihi syaikhuna ayadallahu ta'ala. Dan diterangkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qarani bahwa untuk melalui dalam hadis itu terangkan bahwa untuk melalui sirat itu manusia harus melewati 50 khamsina minal jisr. Itu maksudnya semacam pos pemberhentian, mawaqif. Jadi ada pos-pos sampai 50 tempat pos. Sampai fi jahannama arba'ina alfasana, sampai 40.000 tahun, di mana jembatan sirat itu terendam di dalam neraka sejauh atau sejarak 40.000 tahun. Wa huwa ma haddatsani, dan ini sebagaimana diungkapkan oleh guru kami yaitu Syekh Ahmad Al-Qushasyi bi qiraati, dengan bacaanku yang bersambung kepadanya, alaihi fi masjidin Nabi, di dalam masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di Madinah ya, sallallahu alaihi wasallam, sanata alfin wa isnen wa sittin, tahun 1062 Hijriah, sekitar 1666 atau 68 Masehi ya. Jadi Syekh Ahmad Al-Qushasyi masih hidup ya. Ya, pada akhir hayat Syekh Ahmad Al-Qushasyi itu dibaca oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani, dan ternyata memang dengan riwayat beliau di depan beliau juga. Bi riwayati an Syekhil Arif Billah, dengan riwayat beliau atau guru beliau yaitu Syekh Ahmad Al-Qushasyi, dari guru beliau juga Syekh Al-Arif Billah yaitu Syekh Ahmad bin Ali Asyinawi Quddisa Sirruhu, an Syekhul Islam, dari Syekh Islam Asyams Muhammad, an Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, anil Hafidh An-Najm Umar bin Fahad Al-Makki, anil Jamal Ibrahim Al-Marsyidi Al-Makki, an Abi Nasr As-Sirazi, an Syekh Muhyiddin Muhammad bin Ali bin Arabi Quddisa Sirruhu, jadi Ibnu Arabi. Annahu qala fil Futuhat, bahwa Ibnu Arabi di dalam kitabnya Futuhat Makkiyah fil bab arba'ah wa sittin, di bab 64 ya. Haddatsana Saykhuna Al-Qassaru bi Makkah sanata tis'ah wa tis'in, tujah ruknil Yamani, di depan rukun Yamani, minal Ka'bah, dari Ka'bah al-Mu'azzamah yang mulia, wa huwa Yunus bin Yahya, yaitu Syekh Yunus bin Yahya bin Al-Husain bin Abil Barakat Al-Hashimi Al-Abbasi, min lafzihi,
yang lafadznya adalah wa ana asma'u, yang aku dengarkan. Qala, yaitu diungkapkan dalam hadis tersebut, haddatsana Abdul Fadl Muhammad bin Umar bin Yusuf al-Armuwi qala akhbarana Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Musa bin Ja'far al-Ma'ruf bi ibn al-Khayat al-Maghribi qala quri'a ala Abi Sahlin Mahmud bin Umar bin Ishaq al-Akbari wa ana asma'u qila lahu haddatsakum Abu Bakar Muhammad bin Al-Hasan An-Naqash faqala na'am haddatsana Abu Bakar qala haddatsana Abu Bakar ibn al-Husain anna Aliyan At-Tabari Al-Marwazi qala amba'ana Muhammad bin Humaid Ar-Razi Abu Abdullah qala hadatsana Salamah ibnu Saleh qala akhbarana Al-Qasm ibnu Hakam an Salam At-Tawil an Giyath bin Al-Musabbib an Abdurrahman bin Ghanam wa Zaid bin Wahab an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan, ini hadisnya matanya, kuntu jalisan ketika aku duduk-duduk inda Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa indahu Abdullah bin Abbas, dan beliau juga bersama dengan Abdullah bin Abbas wa haulahu, dan ada sekitar beberapa orang di sekitarnya, iddatun min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat di sekitarnya itu ada cukup beberapa sahabat ya. Faqala Aliyun, maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, inna fil qiyamati khamsina mauqifan, bahwa di hari kiamat nanti ada 50 tempat berhenti, atau bahasa kita mungkin pos ya. Ya, pos-pos, 50 pos. Kullu mauqifin minha alfusanah, dan setiap pos ini dari pos satu ke pos yang lain tuh jaraknya itu sekitar 1000 tahun. Berarti kalau 50 pos, 50.000 tahun. Wasaqal haditsu, kemudian dilanjutkan hadisnya, ila an qala tsumma yu'maru bil khalaiqi ila sirati, kemudian makhluk-makhluk itu pun diperintahkan untuk menuju sirat, jembatan itu tadi. Fayatuna ila sirati wa qad ghabatil jusur fi jahannam, dan mereka itu mendatangi sirat itu, bahkan jusur atau jembatan itu pun masuk ke dalam jahannam, gobat, seperti hilang di dalam jahannam. Miqdaru arba'ina alfa'am, sekitar 40.000 tahun. Jadi 50.000 tahun, 40.000 tahunnya di neraka. Walahabu jahannam yujanibuha yaltahibu alaih, dan api neraka itu mengitarinya dan bergejolak, wa alaiha hasakun wa kalalib, dan di sekitarnya ada duri-duri dan juga kalalib atau semacam kail atau kait, wa khatatif, dan juga kait-kait yang menyambar-nyambar gitu ya. Al-hadits bitulihi, hadis yang cukup panjang lebar. Wa dzalika annahu idza kana al-jisru ghaibun, dan apabila jembatan tadi itu gaib atau tenggelam atau hilang ya, bahasanya gaib itu enggak ada, berarti jatuh ke dalam ya. Fi jahannam, di dalam neraka itu, hadzal miqdar walahabu jahannam, oh ini diulangi kembali ya. Yujanibuhu yaltahib, dan api neraka pun akan menyambarnya dan bergejolak. Faman marra ala sirat, dan siapapun yang melewati sirat itu, sodaqo annahu dakhalan nar, maka benar-benar dia akan masuk ke neraka. Wa annahu asyrafa alaiha kama sodaqo annahu marra ala sirat, dan begitu dia melewatinya, maka benar-benar dia telah melewati sirat itu. Walakin idza fusiral murudu bil murur, tapi ketika kata urud di dalam Quran tadi dimaknai dengan kata murur, melewati ya, kana an-nadhm kal ayah aman, maka nazam yang diungkapkan oleh Syekh Ahmad Al-Qushashi itu dari ayat itu bersifat umum,
tapi mukhassason, ditakhsis. Binaan ala ma warada min anna unuqan minan nari talqatu asnafan salatatan qabla an yu'maral khalaiq. Ya, dengan berdasarkan dari bahwa leher neraka itu terbagi menjadi 3 bagian sebelum dia itu dilewati atau diperintahkan para makhluk itu untuk melewatinya ala siratnya. Wa'du sidq, dan ini janji yang benar-benar, isyaratan ilal ayat as-sabiqah, ya, sebagai petunjuk dari ayat yang diungkapkan sebelumnya. Wa kullu muslimin, nah ini bait yang selanjutnya. Dan masing-masing orang-orang Islam yamutu asian, yang meninggal dalam keadaan bermaksiat, walam yatub, namun tidak sempat bertobat, min dambihi, dari dosanya, fanajian, maka dia akan ditolong, akan tertolong, ya. Au yakun najian, akan tertolong, alias terselamatkan. Yang penting iman, muslim. Jadi orang meninggal dalam keadaan maksiat, belum sempat tobat, pasti akan tertolong. Tapi ya masuk neraka dulu maksudnya. Wa huwa fi qawlihi imma bi'afillah wal kufran, tapi syaratnya itu bisa dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, atau dengan bahasanya apa ya? Grasi, ya. Grasi dari Tuhan. Au ghufran qabla dukhulin nar, sebelum masuk neraka. Wal hawan. Au ba'dahu biqadri ma qadahu, ataupun setelahnya, semuanya itu berdasarkan qadanya Allah. Minal istifa'i awil af. Baik Allah itu mengampuninya atau menghapus dosanya, gitu loh. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Intinya adalah bahwa di dalam peristiwa kematian itu seseorang akan diberi pertanyaan sesuai dengan kadar yang diyakininya. Apabila seorang yang beriman meninggal, maka dia akan mendapatkan tempat yang nyaman di dalam alam kematian. Maka dia menganggap alam kematian bagikan taman surga. Sedangkan orang yang tidak beriman, maka menganggap alam kematiannya akan diumpamakan seperti taman-taman neraka, atau seperti tempat yang tidak enak, gitu ya. Seperti itu. Semoga bermanfaat bahwa di akhir keterangan ini diungkapkan bahwa Al-Quran menyebut wa maka li nafsin an tu'mina illa bi'idznillah, bahwa manusia itu masing-masing itu tidak bisa beriman kecuali dengan izin Allah. Berarti semuanya itu pada hakikatnya adalah kehendak dan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kekuatan dari pilihan yang ada dalam hati manusia itu sendiri. Walafu minkum, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki iman yang kuat, hati yang bersih, pikiran yang jernih, dan laku yang baik, sehingga di akhir hayat nanti kita menjadi orang-orang yang diampuni dan beriman kepada Allah dan mendapatkan ghufrannya. Amin amin ya rabbal alamin. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.